sambil menunggu kedatangan Bapak Wali Kota. Acara akan tetap kita laksanakan. Saya mohon Bapak yang ada duduk di sana, tolong mengisi yang di sini, biar terlihat kumpul. Buat teman-teman pensiunan yang dari Kabupaten Bekasi, selamat datang. Terima kasih. Mbak Nadia, siapa namanya sampai? Baik, terus tadi terima kasih atas kehadirannya. Kenapa undangan kita pisahkan? Bukan membeda-bedakan, tidak. Pak Iksan hanya ingin tahu berapa sih jumlah pensiunan dari Kabupaten Bekasi. Nanti akan kita gabung. Yang terdaftar untuk acara hari ini 248 orang yang terdaftar, ya. Jadi karena memasuki tahun politik, alhamdulillah himbauan dari Pak Ketua tidak ada yang pakai baju partai politik. Kami sengaja mengundang 5 orang calon legislatif yang sudah pensiun, ya. Nanti akan kita undang, kita hadirkan di sini, mudah-mudahan bisa berkumpul. Mbak, silakan, masih ada waktu. Oh iya, oke, silakan Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan berkumpul di agak ke tengah ya. Iya, biar kelihatan kumpul semuanya. Sekali lagi selamat datang di Silaturahmi dan Purna Bakti Pemda Bekasi. Luar biasa. Sambil kita menunggu acaranya akan mulai sebentar lagi ya. Ada masamu, ada gurismu, ada gurismu di dalam dadaku. Ajak kamu di hari itu, ku simpan wajahmu dan simpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku teguh, semakin mengaguh, ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Kekasihku, di mataku tujuh cinta yang bahagia membuatku hadirkan cinta juga selalu rasaku di dadaku. Bapak-bapak dan ibu, ya, untuk segera merapat, acara akan segera kita mulai. Sambil menunggu Bapak PJ Wali Kota, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, para Purna Bakti Pemda Bekasi, baik kabupaten maupun kota Bekasi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa karena rahmat dan hidayahnya pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara silaturahim dan temukan Purna Bakti Pemda Bekasi. Hadirin yang berbahagia, acara akan segera kita mulai. Saya undang Mas Daryanto. Mas Daryanto mana? Silakan duduk di depan. Mohon maaf Pak Taufik di sini. Kemudian Dr. Titi. Mana Dr. Titi? Ya. Mbak Mariana. Mbak Mariana dari datang.
Baik, kita mulai acara ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon hadirin semuanya berdiri. Acara kali ini agak beda. Susunan acara juga dirubah. Ya. Acara yang berikut ceramah agama, tausiah, dilanjutkan dengan doa. Bapak Haji Ahmad Yani, saya persilakan, saya undang ke atas pentas untuk memberikan ceramah nasihat buat kita semua. Silakan Pak. Istri, alhamdulillah Pak, saya hormati. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, hari ini kan hari bebas. Dalam rangka silaturahim, bertata krama, bercanda, ngobrol dengan teman. Saya hanya mempersilahkan bebas ngobrol, makan, minum dan sebagainya. Hanya saja saya ingin pesan ini, guru kami, ulama kami yang menyampaikan, judul hari ini adalah panjang umur dan perjalanan panjang, dikutip dalam surat yang paling pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Di dalam Al-Quran itu dari sekian banyak surat, dari 113 surat, yang begitu banyak, yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Ini perjalanan panjang ini saya insya Allah dalam waktu 15 menit mudah-mudahan tuntas. Dua ayat atau ayat yang pertama kata Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainaka al-kautsar. Kalau di depannya ada huruf qasam, itu namanya huruf sumpah. Berarti Allah sudah menyampaikan, sungguh aku telah beri kalian, kita semuanya yang ada di sini, nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak, yang sangat indah sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Kautsar itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua, Pak. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Al-Kautsar itu Allah
bahasa kita, telaga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di mahsyar. Di arah mahsyar Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya bisa meminum pada saat kehausan. Yang kedua, Al-Kautsar akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad ketika semuanya masuk ke dalam surga. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang yang masuk ke dalam surga 70.000 tanpa dihisab. Perhatikan, 70.000 tanpa dihisab masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW sujud di situ di hadapan Allah dan tidak mengangkat kepalanya. Lalu Allah bertanya, Muhammad, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, umatku begitu banyak. Lalu apa yang inginkan kau Muhammad? Yang lain juga ingin masuk surga tanpa dihisab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammad, yang 70.000 masuk tanpa hisab, setiap satu orang aku membolehkan mengambil 70.000 lagi setiap satu orang. Bayangkan Pak, dari 70.000 setiap satu orang mengambil 70.000. Kalau dikalikan sama saya, kali-kali Indonesia, kali-kali Indonesia, ini sekitar 4,9 miliar. Jadi 4,9 miliar masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Pertanyaannya, mudah-mudahan yang hadir di sini masuk surga tanpa dihisab. Ini surat Al-Kautsar berbicara, Bapak nanti kalau punya kitabnya atau hasilnya dalam edukasi bisa dibaca di situ, sangat sungguh luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kalau kita mau ke Amerika, kalau kita mau ke luar negeri, satu syaratnya harus punya uang untuk perjalanan. Yang kedua harus bisa bahasa di perjalanan. Alamat lancar. Sama kita dalam kehidupan di dunia ini, panjang kehidupan ini, seusia kita, kalau usia kita 100 tahun, ya Alhamdulillah, berarti 100 tahun. Tapi bumi belum tentu 100 tahun. Sekian juta tahun yang akan datang, kiamat terjadi. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana dalam perjalanan kita ini kalau ke Amerika, uang banyak, bisa bahasa, semua bahasa bisa lancar. Sama dengan kita dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan kita ini di dunia selamat, ada pertanyaan kepada saya, emang Pak Yani ada pertanyaan di alam kubur. Di dalam surat yang ke-40 ayat yang ke-46 ada pertanyaan. Ditanya oleh malaikat, bayangkan, ditanya oleh malaikat. Kalau pertanyaan malaikat lancar, apa kata malaikat? Duduk, tidur sampai kiamat datang. Kiamat terjadi, dia dibangunkan, apa kata dia? Jangan dibangun, jangan diganggu, saya lagi tidur. Padahal kiamat datang. Ini di dalam Al-Quran dijelaskan. Ini perjalanan panjang. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Ada seorang orang yang tua nanya kepada Nabi, ya Rasul, saya ini sudah tua, saya ini sudah tidak bisa banyak gerak, saya ini sudah tidak bisa banyak melakukan aktivitas, tapi saya ingin nilai kebaikan itu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan yang sangat enteng sekali, Bapak Ibu. Hadisnya begini, kalimatani, kata Nabi, dua kalimat, khafifatan ala lisan, di lisan ini mudah diucapkan, habibatan ala rahman, Allah sangat mencintai terhadap dua kalimat itu. Kata Nabi, sakilatan fil mizan, di dalam timbangan kebaikan itu nanti kalau kita dihisab itu sangat berat sekali. Apa ya Rasul? Kata Nabi, bacalah setiap waktu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah sholawat malaikat sampai malaikat menulis pahalanya itu tidak sampai selesai, saking banyaknya, satu kata atau dua kata, tapi menulis nilainya yang sangat luar biasa. Contoh gini, saya menulis kata 100 juta. 100 juta
Itu kata-kata ditulis di bawahnya 100 triliun, tidak ada yang beda. Kata-katanya hanya sedikit yang berbeda, tapi nilainya banyak sekali. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mudah diucapkan, bisa kita semuanya, tapi di hadapan Allah sangat sungguh luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Yang kedua, tentang silaturahim, Nabi pernah menyampaikan dalam hadis, dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana panjang umur. Karena umur itu kata Allah surat yang ayat 49, li umat faidah ja'alhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yasta'khirun. Semua umur itu sudah dipastikan, sudah dijelaskan bahwa umur seseorang itu sekian tahun, dan sekian tahun. Yang jadi masalah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ada malaikat mau mencabut usia umur seseorang itu hari ini misalnya. Tiba-tiba Allah memberikan sinyal kepada malaikat bahwa orang ini tadi malam bertemu dengan teman silaturahim, memberikan makan, memberi minum kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Malaikat bertanya, ya Allah, saya kan hari ini mau mencabut nyawa si fulan, kenapa hari ini ditahan? Kata Allah, mereka ini sering silaturahim, mereka ini sering memberikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan, tambah 10 tahun lagi. Saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita kira-kira kita ditanya 10 tahun lagi ke depan, apa kira-kiranya kalau hari ini kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti akan banyak bertanya. Mungkin kita akan lebih banyak memberikan kepada seseorang, kepada yang lain, sehingga dalam kehidupan kita ini akan panjang. Artinya kesempatan berbuat baik itu, Nabi katakan al-waqti asmin minal dhahabi wal fiddah. Waktu yang singkat itu kalau kita manfaatkan dengan kebaikan, maka manfaat itu akan kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan silaturahim, saya salut sama Bapak Haji Edi yang begitu solid dalam silaturahim, tidak pernah putus, dan saya sering dengan ibunya dulu komunikasi, dan silaturahim ini memang benar-benar menjalankan sangat luar biasa. Maka pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin selalu memberikan yang terbaik kepada kita semuanya dalam rangka memberikan sesuatu yang terbaik itu dalam kesempatan yang baik ini. Selamat datang Bapak Sekda Kota Bekasi. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, saya Pak Sekda, beliau saya nggak berani. Pak Sekda, dengan begitu saya kan tadi minta izin, ya. Saya nggak tahu Pak Sekda kalau Pak Sekda mau kesini, saya mungkin nggak jadi kan. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, dalam situasi seperti ini, makanan mungkin sudah siap, semuanya teman-teman ada yang mau nyanyi, ada yang mau ngobrol dan sebagainya. Tadi minta kami bersama-sama berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak terlalu lama menyampaikan tausiah karena mungkin seringlah melihat di TV, di radio, di TikTok dan sebagainya. Saya hanya mengingatkan kembali, yang pertama adalah kita ini akan berjalan panjang sekali sampai nunggu hari kiamat, satu. Yang kedua, silaturahim ini pupuk, karena di sini apalagi kata Nabi begini, julusus sa'ah, kata Nabi begini, duduk sebentar indal ulama dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan, ahabbu
ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min ibadati alfi sanatin, dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Pertanyaan saya, siapa yang berani satu malam bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat? Tidak ada yang mampu. Tapi kalau kumpul seperti ini, ada semacam tausiah, saling mengingatkan, itu nilai yang sangat luar biasa. Memang dilihat hanya biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah, karena ini hadisnya sahih, sangat luar biasa, kita manfaatkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang barokah, dan perpisahan kita ini perpisahan yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, saya cuma pesan, kalau di antara yang hadir pada saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, yang soleh-solehah, satu orang saja ada yang masuk surga lebih dahulu. Kata Nabi tadi sudah bilang, dari satu orang yang masuk surga boleh mengambil 70.000. Bayangkan, kalau misalkan kita ketemu di sini di silaturahim, masuk ke dalam surga satu orang, ditanya, Pak Chandra di mana ya? Wah, alhamdulillah. Pak Haji ini Basnas mana? Oh ada ya. Ini Pak Haji Basnas ada. Sama Pak Saka, perlu diketahui beliau itu sama saya mempertahankan bagaimana Basnas maju. Dari saya yang bikin SK-nya, bikin perwalnya dulu itu sebulan Pemda itu bisa memberikan tugasnya cuma 350 ya tadi ya. Sekarang sudah hampir 2 miliar setiap bulan Pak. Tepuk tangan dong. Ini untuk bersama kita, alhamdulillah. Beliau tuh sampai rewel, kayaknya kemana? Saya jalan, saya minta izin untuk bikin perwal, alhamdulillah. Sekarang hampir 2 miliar Pak setiap bulan kita ini nyumbang ke Basnas dari pemerintah Kota Bekasi. Alhamdulillah, saya sama beliau masih hidup, masih ada. Mudah-mudahan berkah sekali. Mari kita bersama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah di dalam surat An-Najm, kata Allah begini, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim." Terakhir kata Allah, "Qul, sampaikan Muhammad kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, jangan putus asa dari rahmatku. Jangan putus asa dari rahmatku." Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, kalau sudah la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni dosa-dosa jami'an semuanya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengampun, atau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, terakhir kali untuk menyampaikan ayat ini, Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan tentang sholat sunat. Kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih besar daripada dunia dan isinya. Sahabat bertanya, ya Rasul, itu sholat sunat besar sekali pahalanya. Iya. Bagaimana dengan wajib? Kata Nabi, kalau sholat wajib itu diibaratkan kamu punya rumah. Di belakang rumah kamu itu ada kalinya besar, airnya bening. Kamu mandi 5 kali sehari, kira-kira bersih nggak badan kamu? Bersih ya Rasul. Itulah artinya waktu yang 5 yang Allah berikan untuk anak-anak ketika zuhur kita sholat. Misalkan lupa ngomongin orang, misalkan lupa melakukan kesalahan, ketemu asar. Di situ kan ada kata Rabbighfirli warhamni, itu dihapus semua dosa-dosanya. Dan insya Allah yang hadir di sini semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama memohon berdoa kepada Allah agar kita yang hadir dan orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengawali doa ini dengan membaca surat Al-Fatihah agar kita yang hadir di sini semuanya
diberikan berkah umur dan panjang umur, dan bapak-bapak yang di depan kami ini adalah guru kami, Bapak Sekda, yang saat ini mudah-mudahan diberikan keberkahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kota Bekasi, Pak Dumedi, kalau Polda Bekasi manggil Bang Jun. Rekan-rekan saya, para pensiunan baik dari kota maupun kabupaten, saya maaf tidak sebut namanya satu persatu, karena kalau saya sebut sampai bubar belum selesai terus megang absen. Hadirin undangan yang saya hormati, pertama-tama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih nih kepada Bang Jun, biar teman-teman tahu. Pertemuan yang lalu Bang Jun nyumbang topi, yang topi dipakai itu topi Purnabakti, itu sumbangan Bang Jun itu semua. Sekarang Bang Jun nyumbang ini nih pin, katanya mah biar udah pensiun biar keren, udah punya pin keren. Jadi terima kasih Pak Jun, saya bilang mudah-mudahan semua kawan-kawan yang dapat pin ngedoain, masa sih dari 200 orang satu gak ada kabul gitu, kita doain. Sebab terus terang saja Bang Jun ini tidak birokratis. Saya undang beliau, ada telepon aja, Jun, gue mau ketemu, kan? Jun, mau bikin ini, mungkin Bang, saya bayar, gitu. Jadi terima kasih Bang Jun. Ini kawan-kawan dari pensiun ini hanya bisa ucap terima kasih, sebab Bang Jun juga nanti juga bakal jadi pensiunan juga, gitu ya. Rekan-rekan sekalian, banyak yang bertanya kenapa menggunakan Purnabakti Pemda Bekasi. Bahwa Purnabakti ini cita-citanya sesuai dengan aspirasi kawan-kawan. Saya banyak mendapat masukan dari kawan-kawan, Bang, jangan dibedain deh antara orang kota sama orang kabupaten. Dulu kan kita pernah bareng. Coba Purnabakti ini jadi satu lagi, Bekasi, jadi tidak ada perbedaan. Karena itu terima kasih kepada rekan-rekan yang dari kabupaten bisa kumpul sama-sama dengan kita di sini. Jadi jangan merasa ada juga kawan yang diajak, mah katanya bukan orang kota yang lagi acara kota, enggak. Pemda, pemerintah daerah, di dalamnya ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah kota. Kenapa absen saya pisahin? Sebenarnya Pak Bupati Bekasi, PJ, Pak Dani Ramdan mau hadir, cuma saya ragu-ragu. Khawatir beliau begitu naik nanya, mana nih pensiunan dari Kabupaten Bekasi? Kalau hanya berdiri 2-3 orang kan si kamu kan malu. Undang bupati yang ada cuma 3 orang misalnya. Karena itu saya bisa tahu berapa kekuatan dari kota, berapa kekuatan dari kabupaten. Saya berharap pertemuan yang akan datang tidak lagi ada perasaan membedakan antara kabupaten dan kota. Jadi kita di Purnabakti semuanya jadi satu Bekasi. Nah, tengah-tengahnya, Bang, kenapa simbolnya tidak ada kapas? Kan biasanya padi kapas. Kata teman-teman, Bang, kalau masih dinas, kapas perlu. Sebab itu menunjukkan sandang, pakaian, kedinasan. Kalau udah pensiun maka paginya cukup, lagi pula kapas nanti aja. Kalau boleh mati pakai kapas gitu.
Jadi kata teman-teman, bang kalau pakai kapas sama juga lu nyumpahin gua mati gitu. Malah kalau teman maaf ya, kalau teman-teman kan nggak ada ngomong bapak saya, aku, kamu gak ada. Kami bang Parai juga ngomong lu gua aja, kami jaga ngomong lu gua. Kami lagi ngomong lu gua, nggak bisa lah lagi nih, mohon maaf saya mau ada Pak Sekda. Malah dibilang gitu, lu kapan sakitnya gitu ya. Jadi ibu sekalian, kenapa tidak ada kapas? Hati aja pakai kapas kalau mau mati, pakai pasti dikasih kapas. Kenapa padi semua menunjukkan keanggunan, kedewasaan, kematangan kita? Padinya berjumlah sebelahnya 353 rukun apa? Rukun agama, 5 rukun Islam. 35 tambah 35 77 adalah jumlah hari. 0 pupus selesai. Artinya di antara kita nanti bakal mati pasti di 7 hari itu. 2 hari hanya 7 kan? Kalau nggak Senin, Selasa, kalau nggak Selasa, Rebo, Kamis itu nggak mungkin. Udah, oke Pak ini. Makanya saya atur supaya belum datang selesai. Duduk itu diatur. Saya sebutkan lagi. Kota lambangnya Buluci itu kan di pemerintah kota ada Buluci ya, lambang kota. Golok, nah, orang Bekasi di mana-mana bawa golok. Nah, ada goloknya di situ, gitu. Jadi sudah mewakili, lambang ini mewakili kota dan kabupaten. Jadi maaf saya katakan bahwa filosofisnya sangat sangat mendalam. 3 rukun agama, 5 rukun Islam, 35 tambah 35 77 nama-nama hari, dan 0 artinya meninggal. Kita pasti meninggal di 7 hari ini, nggak mungkin hari yang ke-8, nggak ada yang ke-8. Nah, kemudian kenapa ini semua itu menunjukkan kedewasaan kita. Kita harus selesai kok. Dan terus terang aja Purna Bakti ini lintas batas dan lintas eselon, nggak ada eselon. Jadi jangan ada pikiran ini, waduh ada atasan gua, waduh ada Pak Parai, nggak ada. Di sini nggak ada atasan bawahan, nggak ada eselonan, nggak ada pangkat-pangkatan. Semuanya kita udah pensiun, udah jadi rakyat semua udah. Belagu amat sih pakai restoran kita hormati kayak udah nggak ada. Jadi di sini di Purna Bakti lintas wilayah. Jadi tidak ada lintas batas dan lintas generasi. Maksudnya apa lintas generasi? Dari mulai pensiunan, macam saya kan 2005 sampai pensiunan yang kemarin baru pensiun ikut. Jadi nggak ada istilah begini. Ini mah acara bakal para pejabat. Nggak pejabat di sini. Si Iksan ini nggak bukan memegang jabatan apa udah sama semuanya jadi masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, ya selamat datang Bapak PJ sudah datang. Belum? Nah, ya saya kan udah janji ya begitu PJ datang saya berhenti. Kalau nggak berhenti kemana? Itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman sekalian, insya Allah nanti kita akan ada pertemuan dan jangan terlalu birokratis ya. Kalau undangnya cukup di WA aja, jangan minta diundang pakai tertulis. Waduh ribet atau nganterin surat di rumah masing-masing. Jadi anggota WA, kali diundang dari WA udah kompak aja. Kalau diperhatikan dari yang daftar mau hadir itu 230 lebih. Mudah-mudahan yang datang di sini tidak kurang dari 200 sudah di absen. Gitu. Nah teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman bisa hadir walaupun undangan yang cukup di WA saja, dan ternyata Bapak PJ Wali Kota juga sudah berada di tengah-tengah kita. Nah kita tunggu ya Pak PJ
sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita para pensiunan. Selamat datang Bapak PJ Wali Kota Bekasi, Pak Raden Gani Muhammad. Silakan Pak. Inilah kawan-kawan kita Pak, pensiunan sebagian besar dari pemerintah Kota Bekasi, walaupun ada di antara kawan-kawan dari kabupaten juga hadir di tengah kita. Selamat datang Bapak PJ, silakan. Saya kira itu yang dulu ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari hadapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak PJ Wali Kota Bekasi, Bapak Raden Gani Muhammad, di tempat kami para pensiunan pemerintah Kabupaten dan Kota Bekasi. Hadirin Bapak dan Ibu, para pensiunan yang sangat saya hormati, acara selanjutnya sepatah kata dari perwakilan pensiunan Kabupaten Bekasi. Saya undang Bapak Dr. Andes Haji Daryanto MM. Saya persilakan. Tadi Pak Iksan mewakili kota, sekarang Pak Daryanto mewakili kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kota Bekasi, yang saya hormati Jenderal kita, Pak Iksan, Pak Kamila, Pak Najuri, Pak Arey, dan Pak Ibu semuanya yang tergabung dalam silaturahmi Bakti Kabupaten dan Kota Bekasi. Puji syukur dengan biasa kita panjatkan dari Allah SWT atas limpahan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat aman umur, hingga kita bisa bersilaturahmi diawali di Bandar Jakarta kembali ke Bekasi dalam keadaan selamat. Tadi kami diminta oleh Pak PJ untuk mari ke Bekasi. Para penabakti ke Bekasi. Jadi dari sampaikan oleh Pak Iksan bahwa kita tidak ada senioritas, ya, tidak ada jabatan lagi, semuanya sama. Ini dalam kelompok lansia, mantan pimpinan semuanya. Ini kita dipahami. Pada tempat berbahagia ini, kami dari Pak Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pengurus Perbakti Kota Bekasi yang telah mengadakan acara Dewan ini yang telah berjalan lancar dan nikmat. Yang penting yang kali ini pada kesempatan ini kita doakan semuanya Bapak Ibu sekalian, para bakti ini selalu diberikan berkah kesehatan dan berkah rezeki, berkah memuji dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan kita masih bisa beraktivitas berkarya ini. Untuk selanjutnya kesempatan ini juga kami tadi ngobrol dengan Pak Wawan barangkali untuk acara pertemuan Pak ini bisa dilaksanakan tahun 2 kali, yaitu acara pertengahan tahun dan acara setelah halal bihalal, acara lebaran. Jadi karena momen yang sangat bagus ini, kita bisa saling bertemu, bisa bersapa, bisa melihat wajah-wajah baru walaupun kita rahasia yang dulunya masih katakan mohon maaf, rambut masih tebal, sekarang gambaran dengan bumi jenggot yang tadi dan itu sekarang terbukti semua, yang dulunya masih gagah, cantik, ganteng, sekarang gambaran rambut. Jadi dimaklumi karena semuanya itu usia.
Dan sekali lagi kami juga, ini baru kami di pertemuan pada kemarin tadi saya diambil oleh Pak Ibu kita hadir acara ini. Dan lagi kami pada masalah ini hari ini tidak banyak lebar yang saya sampaikan. Terlebih mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daryanto, Pak PJ Wali Kota yang sangat saya hormati, Pak Sekda, Pak Kasih, dan teman-teman sekalian. Pak PJ Wali Kota, dalam acara ini kami mengundang para calon legislatif pensiunan, baik dari kabupaten maupun dari kota. Kebetulan ada 5 calon, 2 orang untuk DPR RI, 3 orang untuk DPRD 2. Saya mengundang yang hadir kalau kelihatan Pak Daryanto, mantan Kepala Dinas LH Kabupaten Bekasi, kemudian Dr. Titi, tadi mana Dr. Titi? Dr. Titi mantan Kepala Dinas Kesehatan dan Kominfo Kota Bekasi, Mbak Mariana mantan Sekdis Perhubungan dan PLT Kepala Dinas Perhubungan, Bang Ferry Lumban Gaol di Satpol PP, dan Bapak Muhammad Qasim mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Dari 5 calon legislatif, ya, 4 dari Kota Bekasi, 1 dari Kabupaten Bekasi. Nanti kita akan perkenalkan sebentar. Namun sebelum itu saya mengundang, mohon dengan sangat dan hormat kepada Bapak PJ Wali Kota untuk memberikan arahan kepada para pensiunan baik kabupaten maupun Kota Bekasi. Saya undang Bapak ke atas pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Purnawati Pemda Bekasi, Bapak Ihsan Said. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Bekasi, Pak Haji, Bapak Ibu anggota Purnawati, para biskop, para senior kami yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas perkenan rahmat dan karunia-Nya saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, para biskop, para senior, para pejabat dan pejabat di Kota Bekasi ini. Ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, dan sekaligus juga saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ini momentum yang baik karena saya tidak bisa satu persatu bertemu kepada Bapak Ibu sekalian, makanya saya dengan senang hati bisa memenuhi undangan Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini. Momentum ini menurut saya sangat strategis sekali sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang pertemuan, bonusnya untuk memperpanjang umur kita, saling mengetahui situasi kondisi kita yang sudah terpencar di mana-mana dengan sejak Purnawati itu. Dan tentunya berilah kepada kami kami akan selalu mencontoh, kami akan selalu menjadi cerminan, Bapak Ibu sekalian akan selalu menjadi cerminan bagi kami. Karena suatu saat pasti kami juga akan memasuki Purnawati kalau kami banyak ini. Tidak semua orang berkesempatan merasakan Purnawati berkumpul seperti ini.
karena telah dipanggil dahulu oleh Yang Maha Kuasa. Maka bersyukurlah kalian yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita bertemu juga masih mempunyai pikiran-pikiran cemerlang untuk Kota Bekasi. Tentu percayakan kepada kami yang muda-muda ini, berikan kami percaya, tetapi ingatkan kami, tetapi selalu kami tuntut, jangan kami terpeleset, jangan kami tidak berhasil menikmati seperti Bapak Ibu sekalian memasuki Purna Bakti. Karena banyak saudara rekan kami yang tidak sempat mencicipi ini karena terpeleset. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para senior, para bini sepuh, menjadi parutan bagi kami supaya kami bisa melampaui ini dan lulus nanti sampai Purna Bakti seperti Bapak Ibu sekalian dengan husnul khotimah. Jangan sampai nanti di akhir kami bekerja ini yang penuh godaan, penuh tantangan. Tetapi kalau kami bercermin kepada Bapak Ibu sekalian, toh Bapak Ibu sekalian bisa, masa kami tidak bisa. Dan ini tentu menjadi sebuah benteng bagi kami Bapak Ibu sekalian terhadap para senior, terhadap para penyusup ini. Dan saya juga senang melihatnya masih segar, masih semangat, masih mempunyai pikiran-pikiran yang cemerlang, apalagi terhadap Bapak Ibu sekalian yang tadi disebutkan akan mencalonkan menjadi caleg. Saya mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian yang akan mencalonkan menjadi caleg, semoga terpilih, semoga amanah, semoga bisa menyuarakan suara-suara kami di bawah ini untuk kepentingan Kota Bekasi. Karena melalui saluran-saluran politik seperti itu, apa yang bisa kita berikan bisa didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak memberikan arahan Bapak, tetapi saya mohon arahan dari Bapak Ibu sekalian supaya kami lulus menikmati hidup ditanya banyak seperti Bapak Ibu sekalian, dan itu suatu kebanggaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PJ Wali Kota Bekasi. Acara utama, acara inti sudah selesai. Ya. Saya seling dulu. Saya undang anggota atau pensiunan tertua. Tadi Patri usianya udah 83. Ada yang di atas Patri nggak? Yang di atas 83 tahun. Coba, ada yang usianya di atas 83 tahun. Saya undang ke depan. Saya akan mohon Bapak PJ Wali Kota ngasih kenang-kenangan buat Bapak. Itu tak akan terlupakan seumur hidup. Masih ada? Kalau nggak ada Patri saya undang. Tadi usianya udah 83 tahun. Oke. Di sini aja Pak, di sini aja, nggak usah naik. Saya undang Bapak PJ Wali Kota untuk memberikan kenang-kenangan. Pak Teddy Malik, punten Pak ambilin satu buat beliau, terserah apa aja, Tuhan yang tahu. Diserahkan ke Pak PJ yang menyerahkan ke Patri. Alhamdulillahirabbil alamin. Patri kenang-kenangan tak terlupakan. Patri nggak mimpi, tadi malam nggak mimpi kalau beliau hari ini dikasih bingkisan oleh Bapak PJ Wali Kota. Pak PJ Wali Kota yang sangat saya hormati. Pak Iksan setiap acara seperti ini selalu menghubungi Pak Junedi sebagai sekda.
Jun, kalau ngomong enak aja dia Jun, panggil Junedi. Gue mau ada acara gini nih, alhamdulillah. Jadi beliau sebagai mediator tempatnya dia, alhamdulillah bisa hadir. Acara kita hari ini sebetulnya sudah yang kelima kali. 2 kali terakhir kita selalu mengundang Pak Ahmad Sayhu dan Patri Adianto. Jadi mohon maaf. Untuk tahun ini kami tidak mengundang baik Patri Adianto maupun Pak Sayhu karena dua-duanya yang partai politik. Tahun ini udah dekat politik, saya nggak boleh mengkaitkan, jangan. Tahun ini tidak ada politik-politikan kecuali para caleg dari Pensiunan itu boleh bukan kampanye. Malah pakaian juga, ya. Pakaian Pak Iksan tadi malam di WA-nya tidak boleh pakaian partai politik, termasuk calon presiden nggak boleh. Misalnya ada angka 1, 2, 3 nggak boleh. Ya, alhamdulillah itu bisa terlaksana. Insya Allah Pak PJ Wali Kota pelaksanaan pemilu Pilpres di Kota Bekasi insya Allah akan berjalan lancar pada tanggal 14 yang akan datang. Kepada tim Gibran silakan. Pak Iksan, kita izinkan Pak PJ dengan Pak Sekda didampingi oleh Pak Sekda lama Pak Chandra untuk santap siang. Pak tolong cobain dikit makanan kita. Alhamdulillah Pak Iksan sebagai ketua Purna Bakti tidak meminta uang iuran kepada anggota, tidak. Jadi nggak ada iuran rutin Pak, ya seikhlasnya. Tapi kalau mantan kepala dinas kasihnya cuma 10.000 Pak, kebangetan. Iya tuh, masa mantan kepala dinas kasihnya 10.000? Tadi saya lihat ada mantan kepala dinas kasihnya amplop, alhamdulillah. Ya, buat kita semua. Pak PJ, saya undang Bapak dengan Pak Sekda didampingi oleh Pak Chandra, Pak Pakai, pada diri muda untuk santap siang yang telah kami sediakan. Bu Ani, silakan. Yang mau nyumbang nanti setelah ini silakan diikuti oleh bapak-bapak yang lain. Di meja belah sana juga bisa. Silakan diangkat, ya. Silakan Bapak Ibu, silakan santap siang. Yang beruntung nomor 064. Lagi 064. siapa yang punya nomor 064? Ya, Ada? maju. Bebas ya? 064. Taruh dulu pinjamu. Buka lagi. Kalau 064. Ulang lagi, baca lagi ulang nomornya. Selanjutnya 162. 162. Tenang dulu. Ya. 162. Langsung apa gimana? Beli dulu. Kasih aja, Pak. Ya, ini. Oh, ya, silakan. 162. Ya, siapa yang punya nomor 162? Silakan ditunggu. Ayo, bapak-bapak yang Ada keluar ya. 162. Oh ya, iya. Wah, kita bawa. Ya. Silakan hadir. 62. Yang mana? Oh, yang gede yang ke bawah. 136. 136. 136. Ayo lihat di sakunya, silakan. 136. Bapak-bapak, ibu-ibu, 136. Door prize-nya menarik sekali nih dari pihak panitia. Ya, 136. Nggak ada, lewat. Di ujung yang dimakan tidak ada. Ya, tadi lanjut. Lanjut. 183. 183. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai lupa nih. Ini kenangan door prize dari panitia. 183. Ada.
Sekarang lanjut. 183 tidak ada. 196. Bapak-bapak, ibu-ibu.